Hai semua, kali ini saya buat bolu kukus mekar yang tampilannya cantik dan merata semua, walaupun tanpa air soda dan hanya menggunakan 1 butir telur. Menggunakan metode all-in-one dalam proses pembuatannya jadi lebih cepat dan lebih mudah. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah bersih, lalu masukkan telur suhu ruang sebanyak 1 butir dan pastikan telurnya masih fresh ya teman-teman. Lalu saya tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram. Untuk takaran gelas belimbingnya ini tidak penuh ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya menambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Untuk gelas yang pertama ini penuh ya teman-teman. Untuk gelas keduanya ini tidak penuh atau 2/3 bagian dari ukuran gelasnya. Vanili sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu saya tambahkan santan sebanyak 150 ml. Untuk takaran gelasnya ini 3/4 bagian dari ukuran gelasnya dan ini tidak penuh. Kemudian kita masukkan semuanya. Dan ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semua bahannya tercampur rata. Dan jika sudah tercampur rata, kemudian kita naikkan speednya ke speed yang paling tinggi. Kemudian kita mixer kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya mengembang, ringan, halus, dan kental berjejak. Jika menggunakan metode all-in-one atau mencampurkan bahan sekaligus, pastikan dalam memixer adonan benar. Dan untuk hasil akhir dari adonannya harus benar-benar halus, ringan, kental berjejak ya teman-teman. Kemudian saya aduk menggunakan spatula supaya memastikan bahwa bahannya udah tercampur semua dan udah rata, serta tidak ada bahan yang masih menggumpal ataupun bergerindil. Pastikan tekstur dari adonannya harus benar-benar ringan, halus, sudah mengembang, serta kental berjejak. Kalau kita angkat adonannya, dia akan meninggalkan jejak beberapa saat dan baru tenggelam. Kemudian adonan ini saya bagi menjadi 3 bagian, sama rata dan sama banyaknya. Untuk wadah yang pertama, saya berikan pewarna makanan berwarna oranye. Untuk wadah yang kedua, saya berikan pewarna makanan berwarna hijau tua. Dan untuk pemilihan warnanya bebas sesuai selera ya teman-teman. Lalu aduk rata dan pastikan semua warnanya tercampur dengan baik, tidak ada warna yang masih menggumpal ya teman-teman. Dan untuk wadah yang ketiga, kita biarkan saja original tanpa perasa apapun, dan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cetakan bolu kukus mekar, saya menggunakan yang berukuran sedang, kemudian saya lapisi dengan paper cup di atasnya. Untuk adonan yang pertama, saya masukkan adonan putih terlebih dahulu, secukupnya saja. Kemudian timpa dengan adonan yang berwarna orange pada bagian tengahnya dan timpa lagi dengan adonan yang berwarna hijau. Dan ini kita lakukan selang-seling sampai habis. Supaya hasilnya mekar maksimal dan sempurna, pastikan menggunakan bahan-bahan yang masih fresh ataupun suhu ruang. Dan untuk isi adonan ke dalam cupnya harus benar-benar penuh ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ke semua cetakan sampai adonannya benar-benar habis. Dan kalau udah terisi semua, jangan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, langsung aja kita kukus supaya hasilnya mekar maksimal. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu, dan jika menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar, jangan lupa dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan, serta berikan jarak antar cupnya dan kukus dengan api paling besar selama 20 menit. Setelah 20 menit dan bolu kukus mekarnya sudah matang, lalu buka tutup kukusannya dan biarkan beberapa saat di dalam kukusan selama 1-2 menit, kemudian baru dikeluarkan dari dalam kukusan dan setelah dingin baru boleh dikeluarkan dari cetakannya. Kemudian saya lanjut mengukus adonannya sampai benar-benar habis. Nah ini dia tampilan dari bolu kukus mekarnya, sudah matang dan udah saya keluarkan dari cetakannya juga. Cantik banget ya teman-teman. Untuk dari satu resep ini saya dapat sebanyak 9 buah. Lumayan banget untuk dijadikan ide jualan.
Bisa dilihat kalau tampilan dari bolu kukus mekar ini cantik, warnanya juga cantik, dan hasilnya mekar sempurna ya teman-teman. Walaupun tanpa air soda dan tanpa baking powder, hasil merekah sempurna. Dan teman-teman bisa lihat saat saya buka paper cupnya, kalau kuenya ini matang merata dan tidak mengkerut. Supaya hasil kuenya cantik dan tidak mengkerut serta matang merata, jangan terburu-buru setelah matang kita keluarkan dari kukusan, biarkan dulu beberapa saat di kukusan ya teman-teman. Saat saya belah, terasa banget kalau bolu ini lembut dan empuk. Dan seratnya juga halus. Untuk rasanya sendiri ini saya jamin enak, tidak amis sama sekali. Dan manisnya pas serta gurih dari santannya kerasa banget. Pemula wajib coba resep ini, dan resep ini anti gagal, buatnya mudah dan rasanya enak. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya.